terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang berhantu. Cerita-cerita misterius selalu mengelilingi rumah tua itu. Mulai dari suara-suara aneh di malam hari hingga bayangan-bayangan yang terlihat dari jendela yang pecah. Suatu malam, seorang pria bernama Arman memutuskan untuk mengungkap misteri rumah tua tersebut. Arman adalah seorang penulis yang sedang mencari inspirasi untuk novel horornya dengan penuh keberanian. Dia membawa kamera dan alat perekam suara untuk mendokumentasikan setiap kejadian aneh yang mungkin terjadi. Saat Arman tiba di rumah tua itu, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Pintu depan terbuka dengan suara berderit yang menyeramkan. Langkah pertamanya di lantai kayu yang rapuh terdengar nyaring di dalam rumah, yang sepi, bau apek dan debu menyelimuti udara, menambah suasana mencekam. Arman berjalan perlahan menyusuri koridor gelap, mengarahkan senter ke setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan samar, jantungnya berdegup kencang. Tetapi ia terus maju. Suara itu semakin jelas dan seolah-olah memanggil namanya. Di ruang tamu, Arman menemukan sebuah buku harian tua yang tergeletak di atas meja. Halamannya sudah kuning dan rapuh. Dengan hati-hati, ia membuka buku harian itu dan mulai membacanya. Ternyata, buku harian itu milik seorang wanita bernama Clara yang pernah tinggal di rumah itu. Clara menulis tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Ia sering mendengar langkah kaki di malam hari, padahal ia tinggal sendirian. Ada juga bayangan hitam yang selalu mengintai dari sudut ruangan. Clara merasa ketakutan dan terisolasi. Tetapi tidak bisa meninggalkan rumah itu karena suatu alasan yang tidak ia sebutkan. Saat Arman membaca lebih lanjut, ia menemukan bahwa Clara memiliki seorang anak laki-laki bernama Daniel yang meninggal secara tragis di rumah itu. Kematian Daniel membuat Clara kehilangan akal sehatnya. Ia percaya bahwa roh Daniel masih menghantui rumah tersebut. Arman merasakan getaran dingin menjalar di tubuhnya. Tiba-tiba, santer yang ia pegang mati. Ia mencoba menyalakannya kembali, tetapi tidak berhasil. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekatinya. Arman merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Dengan gugup, Arman menyalakan alat perekam suaranya dan mulai bertanya, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menakutkan. Namun, alat perekam menangkap suara bisikan yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bisikan itu berkata, "Tolong kami." Arman merasa merinding. Ia mencoba menenangkan dirinya dan melanjutkan eksplorasinya. Di lantai atas, ia menemukan sebuah kamar dengan dinding yang penuh koretan. Koretan itu seperti pesan-pesan dari seseorang yang putus asa. Salah satu pesan berbunyi, "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi." Ketika Arman berada di kamar itu, ia merasa ada yang memperhatikannya. Ia berbalik dan melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut matanya. Rasa takut semakin kuat. Tetapi Arman bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik misteri ini. Di sudut kamar, ia menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi. Pintu itu terkunci, tetapi Arman berhasil membukanya dengan menggunakan alat yang ia bawa. Di balik pintu itu, terdapat tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu gelap dan pengap, dengan suasana yang semakin mencekam. Di ruang bawah tanah, Arman menemukan sebuah altar kecil dengan foto-foto lama dan lilin yang sudah padam. Ia melihat foto Clara dan Daniel, serta beberapa foto orang lain yang tidak ia kenal. Di altar itu juga terdapat boneka tua yang tampak menyeramkan. Saat Arman memeriksa lebih dekat, ia mendengar suara tangisan anak kecil. Suara itu terdengar sangat nyata dan menggema di seluruh ruang bawah tanah. Arman mengikuti suara itu dan menemukan sebuah lemari tua di sudut ruangan. Dengan hati-hati, ia membuka lemari itu. Di dalam lemari, ia menemukan pakaian anak-anak yang sudah laput dan mainan-mainan lama. Tangisan itu semakin keras dan tiba-tiba berhenti. Arman merasa ada sesuatu yang salah. Ia merasa ada yang mengawasi setiap gerakannya. Tiba-tiba, lemari itu tertutup dengan sendirinya. Arman terjebak di dalam ruangan yang gelap. Ia berusaha membuka pintu lemari, tetapi tidak berhasil. Ia mulai panik dan merasa sesak napas. Dalam kegelapan, ia mendengar suara bisikan lagi, "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Arman berteriak meminta tolong, tetapi suaranya tidak bisa keluar. Ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya dan kemudian semuanya menjadi gelap. Ketika ia tersadar, ia sudah berada di luar rumah tua itu dengan alat-alatnya yang berserakan di sekitarnya. Arman merasa kebingungan dan ketakutan.
ia tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari rumah itu. Namun, ia membawa bukti rekaman suara dan buku harian Clara sebagai bukti bahwa rumah itu benar-benar berhantu. Kembali ke rumah, Arman memutar rekaman suara itu dan mendengarkan bisikan yang ia rekam. Bisikan itu mengatakan, "Kami terjebak di sini, tolong bebaskan kami." Arman merasa bahwa roh-roh yang menghantui rumah itu adalah orang-orang yang pernah tinggal di sana dan tidak bisa pergi. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Arman memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu. Pada malam berikutnya, kali ini, ia membawa seorang teman yang juga tertarik dengan fenomena supranatural bersama-sama. Mereka berencana untuk melakukan ritual pemanggilan roh dan mencoba membebaskan arwah yang terjebak. Ketika mereka tiba di rumah tua itu, suasana semakin mencekam, angin malam bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Mereka menyiapkan segala sesuatu untuk ritual dan mulai memanggil roh Clara dan Daniel. Selama ritual, mereka merasakan kehadiran yang kuat di sekitar mereka. Lilin-lilin yang mereka nyalakan berkelap-kelip dan suhu udara tiba-tiba menurun drastis. Suara-suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan menakutkan. Arman dan temannya mencoba berkomunikasi dengan roh-roh tersebut, bertanya apa yang mereka inginkan. Suara bisikan itu menjawab, "Kami ingin damai. Tolong lepaskan kami dari tempat ini." Dengan penuh keberanian, mereka melanjutkan ritual pemanggilan dan berdoa agar roh-roh itu bisa tenang. Setelah beberapa saat, suasana di rumah itu berubah. Suara-suara aneh perlahan menghilang dan hawa dingin mulai berangsur-angsur menghangat. Arman dan temannya merasa bahwa mereka telah berhasil membantu roh-roh itu menemukan kedamaian. Saat mereka meninggalkan rumah tua itu, Arman merasakan beban yang terangkat dari pundaknya. Ia merasa lega karena berhasil mengungkap misteri dan membantu roh-roh yang terjebak. Namun, ia juga tahu bahwa pengalaman ini akan selalu membekas dalam ingatannya. Dengan segala bukti yang ia kumpulkan, Arman menulis novel horor berdasarkan pengalaman tersebut. Novel itu menjadi sangat populer dan membuat banyak orang tertarik dengan cerita rumah tua yang berhantu. Namun, Arman tahu bahwa di balik cerita itu ada kebenaran yang tidak bisa diabaikan. Meskipun rumah tua itu sekarang tampak tenang, penduduk setempat tetap percaya bahwa ada sesuatu yang misterius di sana. Mereka masih mendengar cerita tentang bayangan-bayangan yang muncul di malam hari dan suara-suara aneh yang terdengar dari kejauhan. Rumah tua itu akan selalu menjadi bagian dari legenda kota tersebut. Dan bagi Arman, rumah tua itu adalah tempat di mana ia menemukan keberanian dan mengungkap misteri yang telah lama menghantui. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, tetapi ia bersyukur telah menjadi bagian dari cerita yang menakutkan, namun penuh makna itu.